Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan mereka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat. Nah, jadi sekarang udah pagi, pukul 7 lewat 5 menit. Sebentar lagi mau keluar beraktivitas. Namun tadi saya coba melihat kembali video yang saya buat malam tadi. Nah, saudara saya bertanya lagi tentang itu. Kata beliau, lah kalau kita bukan manusia, kenapa kita tampak gitu? Kenapa kita makan dan minum dan sebagainya gitu? Nah, ini sebenarnya sudah terjawab di materi awal, saudaraku. Saya sudah katakan, kita bukan manusia. Kita yang bersuara di lidah, berkata di mulut, mencium di hidung, melihat di mata, mendengar di telinga, berpikir di otak, merasa di hati. Itu adalah roh. Itulah yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh badan jasad yang disebut dengan manusia itu. Jadi manusia itu wujudnya adalah tubuh ini, badan ini, jasad ini. Sedangkan kita bukan itu. Kita kan yang ditiupkan oleh Allah. Seketika tubuh badan jasad itu berusia 4 bulan 10 hari. Jadi harus kita bedakan itu. Nah, saya kembali angkat ya surat yang berbunyi begini. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Surat At-Taghabun ayat 2 ya. Dia menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi yang kafir itu, kata Allah melalui Rasul, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Yang kafir itu namanya insan atau manusia. Nah, itu. Dan kekafirannya terhadap Tuhan itu dia menyaksikan. Dia tahu karena kodrat dia adalah pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu. Dan 10 sifat ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, bina, tamak, loba, dan sombong. Ditambah lagi 3, benci, dendam, dan menghancurkan. Itu tabiat karakternya manusia yang terbuat daripada air sulbi atau air mani orang tua laki-laki kita itu. Nah, itu. Itu yang kafir. Itu yang manusia. Nah, dia inilah yang minum, yang makan, yang berpakaian, yang bergerak macam-macam sebagainya itu. Minta harta, rumah, kendaraan, kebun. Minta makan, minum, minta pakaian bagus, minta istri dan minta anak, macam-macam. Ya manusia semua itu. Yang manusia itu yang punya hawa nafsu dunia syaitan ya. Pada manusia itulah terletaknya kehendak-kehendak seperti itu. Kalau ruh itu hanya mengendalikan gitu. Ruh itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah berpakaian, tidak pernah berkendaraan. Hanya dia ada dalam tubuh badan jasad yang disebut manusia tadi. Dia hanya mengendalikan. Seketika manusia itu mencoba membajak pemikiran, membajak perasaan, ya, membajak suara kata, mengendalikan perbuatan. Ruh yang menentukan arah daripada pembajakan itu diikutkan kehendak manusia atau tidak.
Itu ruh. Makanya ruh itu harus kuat. Dia adalah sofir. Dialah yang memimpin. Kalau dia lemah, ya sopir dikendalikan mobil, ya tabrakan. Kalau dia lemah, pemimpin dikendalikan oleh bawahannya, ya hancurlah. Jadi sederhana sekali, saudara, sederhana sekali. Yang kita itu adalah roh yang ditiupkan oleh Allah. Seketika tubuh, badan, jasad atau manusia ini berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak. Kan jelas itu. Yang pertama kali ada dalam tubuh emak kita lembaga tubuh badan jasad itu. Itu. Dulu saya pernah menganalogikan. Seketika orang dioperasi, hilang kesadaran, hilang dia yang si sadar tadi, keluar dia. Si sadar tadi itulah ruh. Tapi seketika dada itu dibelah, jantung duk, 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 bergerak. Paru-paru bus, bus, bergerak. Darah sur, 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 bergerak. Apalagi usus berputar. Ginjal cicik, cicik. Bergerak semua. Padahal waktu itu ruh sedang off. Sedang tidak ada di tubuh kita. Karena ruh dinonaktifkan oleh Allah melalui dokter dengan cara dibius. Nah, jangankan kita dioperasi, dibius, hilang kesadaran, tidur saja, yang malam tadi kita tidur, itu kan diceritakan oleh Allah pada surah Az-Zumar ayat 42. Apa bunyinya? Allah lah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Sudah? Allah lah yang menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan yang satu, roh tadi ditahan. Kenapa? Karena badan tubuh jasadnya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu, roh tadi. Kenapa? Karena badan dan bangkainya masih tidur di atas kasur. Nah, sesungguhnya kejadian tidur ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Bagi siapa? Ya, bagi kita yang mau berpikir dengan akal kita. Yang kita pikirkan saat itu adalah mata masih ada, hidung masih ada, lisan masih ada, telinga masih ada, otak masih ada, hati masih ada. Bahkan kita golek kanan, golek kiri. Tetapi kenapa tidak berfungsi? Kenapa? Ya karena yang memungsikannya itu roh tadi atau sopir tadi lagi keluar. Kalau sopir dia keluar dari mobilnya. Kalau roh sebagai pemimpin dia keluar daripada lembaga tubuh badan jasadnya. Makanya tubuh itu walaupun indranya lengkap tidak berfungsi. Nah, seketika roh masuk, mulai dia berfungsi. Melihat, mencium, bersuara, berkata, mendengar, berpikir, merasa. Nah, semua itu dikendalikan oleh roh. Jangan sampai actionnya manusia itu terlalu jauh mempengaruhi roh dalam melaksanakan tugasnya terhadap tubuh badan jasad berjalan menuju Allah dan Rasul. Itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi kalau pertanyaannya kenapa kita sering muncul kalau kita bukan manusia? Kenapa kita makan dan minum? Yang muncul itu, yang tampak ini, itu bukan kita, itu casing. Yang makan minum, ya, yang bekerja, yang beristri macam-macam itu, yang itu kebutuhan manusia, bukan kebutuhan roh.
Ruh itu tidak butuh makan minum, tidak butuh rumah, tidak butuh segala-galanya yang bersifat duniawi, tidak ada. Dia bisa masuk ke tubuh pun sebenarnya dia tidak mau. Tidak mau dia. Bahkan tubuh pun, ya, jiwa pun, manusia pun, an-nasu ini tidak mau menerima ruh. Makanya diangkat sumpah yang kesekian kali di hadapan Allah dan Rasul. Seketika roh mau ditiupkan, mereka enggan. Nah, maka ditanya lagi, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kata siapa? Kata roh. Nah, kalau di alam sana kata Muhammad, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, itu Muhammad yang berkata kepada ruh. Tapi seketika roh masuk ke tubuh, ya, yang 4 anasir tadi, roh, rehan, rahmani, jasmani, idafi tadi, tidak mau menerima roh. Akhirnya roh menggunakan kata seperti kata Muhammad tadi. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, dia berkata sama, tapi berbeda. Yang berkata berbeda yang tidak berkata. Kalau tadi Muhammad berkata kepada semua ruh, kalau sekarang ruh berkata kepada roh, rehat, rahmani, jasmani, idafi atau manusia tadi. Karena dia ingin masuk. Ingin masuk. Mereka menolak. Maka inilah yang disebut dengan ngidam. Manusia itu bertingkah dia. Kadang-kadang minta makan sabun, ya, perempuan itu kalau lagi gini minta makan sabun, kopi dicampur beras dimakan, macam-macam itu. Tengah malam suaminya lagi tidur dibangunin, minta es pokat, carikan jus macam-macam. Itu semua itu aneh-aneh memang. Itu perangai manusia dalam bentuk mengkritik kenapa roh dimasukkan gitu. Nah, itu biasanya terjadinya 4 bulan 10 hari lebih. Nah, jadi gitu saudaraku ya. Nah, jadi pertanyaan saudaraku ya, kalau kita bukan manusia, kenapa kita keluar, kenapa kita makan minum? Yang keluar, yang nampak itulah yang manusia. Yang makan minum itulah manusia, bukan kita. Kita enggak makan, enggak minum. Makanan kita cuman seperti yang ditulis dalam surat Al-Quraisy ya. Allazi at'amahum min ju' wa amanhum min khauf. Gitu. Nah, saya baca lengkapnya. Li ila fi Quraish ila fi rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Ya, allazi at'amahum min ju' wa amanhum min khauf. Nah, itu kan ada kalimatnya. Maka sembah oleh kamu akan Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kamu makan seketika kamu lapar. Memberikan kamu keamanan seketika kamu takut. Nah, jadi roh itu makanannya bukan nasi, bukan sate, bukan lotek, bukan lontong, tidak. Nah, roh itu makanannya adalah bertemu dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Nah, itu makanannya dia. Diberikan wejangan, petunjuk dan arahan. Itu makanan dia. Sehingga dia kenyang. Kalau dia kenyang, dia kuat. Kuat keinginannya, kuat kesadarannya, kuat prinsipnya. Tidak gampang digoyah oleh hawa nafsu dan syaitan yang membentengi, yang menegakkan manusianya itu. Kemudian dan mengamankan kamu seketika kamu takut. Ruh juga punya rasa takut. Punya rasa takut. Kenapa? Karena dia berada dalam tubuh badan jasad, berada dalam manusianya. Manusia banyak kebutuhan, banyak kehendak, dan mau tak mau harus dipenuhi kebutuhan itu. Contoh, makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, dan macam-macam. Manusia hidup dari lahir sampai kepada kematian. Nah, semua kebutuhan itu kan tidak datang sendiri. Pasti dia dicari. Nah, dalam mencari itu banyak kendala, banyak gangguan, kadang-kadang nyaris tidak dapat. Contoh saja mencari makan misalnya. Anak, istri, tubuh kita butuh makan. Ingat, tubuh kita ya, bukan roh tubuh kita. Dia juga butuh kendaraan. Itu, misalnya motor, mobil, atau apa. Nah, bagaimana ini bisa dapat? Bagaimana? Ya, dengan uang. Bagaimana uang bisa dapat? Ya, dengan bekerja. Bagaimana pekerjaan bisa dapat? Ya, dengan berpendidikan.
dengan belajar atau bersekolah. Nah, di sini kan sering terjadi rasa takut. Takut tidak lulus, buka usaha takut rugi, berjuang takut tidak berhasil, mencari pencapaian takut tidak dapat. Itu rasa takut. Belum lagi bersifat ancaman. Kalau Anda tidak bisa membayar kontrak bulan ini, Anda keluar dari rumah ini. Bawa anak istri Anda. Bawa harta Anda. Apakah tidak melahirkan rasa takut? Lahir. Bayangkan kalau tidak dapat uang untuk membayar kontrak tahun ini. 1 tahun kan 10 juta misalnya. Sedangkan uang baru 2 juta. Cari 8 juta lagi kemana? Takut kan? Nah, yang takut itu ruh. Takut dia tidak terpenuhi. Harapan untuk mencapai 10 juta tadi. Kemana dia mencari? Tak lain tak bukan dia datang kepada Allah dan Rasul di dalam sholat. Disitulah Allah menenangkan hatinya, menenteramkan jiwanya atau manusianya tadi. Kenapa? Ada bisikan gaib yang disampaikan oleh Allah Rasul. Tenang saja, nanti uang itu ada. Nah, ketenangannya itulah sebagai kode, sebagai barometer daripada harapan itu akan tercapai. Akhirnya terbukti memang dia berusaha mencari uang dalam bentuk dagang, dia berkuli macam-macam sebagainya. Tahu-tahu ada saja skenario yang Allah ciptakan sehingga bertemu dengan orang lain yang bisa membantu dia untuk membayar hutang dalam bentuk kontrak rumah tadi. Ya, itukah pekerjaan Allah. Itulah pekerjaan Rasul, membuat skenario, kisah cerita yang menjadikan kita kadang-kadang harap-harap cemas, ketakutan. Makanya bertuhan itu penting. Mempunyai Rasul itu penting. Sholat itu penting. Ya untuk menenangkan ruh tadi, mengamankan dia seketika dia takut. Ah, itu saudara. Jadi kalau tubuh badan jasad itu makanannya nasi, lontong, sate, gado-gado, pecel, macam-macam itu. Pakaiannya ini, peci. Kendaraannya motor, mobil, dan yang lain-lainnya. Kalau roh tidak. Makanannya adalah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, sholat, dan di dalam itu dapat wejangan, petunjuk dan arahan. Itu. Kemudian diamankan daripada rasa takut, diberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, sebagai tanda bahwa itu pasti dapat. Tinggal dia bersangka-sangka, ana inda zanni abdi bi inzala khairu inzala fasyaru. Aku hanya mengikuti persangkaan hamba aku. Kalau dia bersangka dapat, pasti dapat. Kalau dia bersangka tidak dapat atau ragu-ragu, tidak akan dapat. Jadi Allah mengatakan menjanjikan pasti, tetapi tergantung kita. Yakinkah kita dengan janji itu? Yakinkah kita dengan kepastian itu? Kalau yakin, dapat. Kalau tidak yakin, tidak. Jadi itu prosesingnya, saudaraku. Jadi itu saja ya, sekedar jawaban. Kalau saya jawab di lembaran komentar itu ya pendek, terlalu panjang saya mengetik. Jadi itulah, kalau kembali saya katakan, yang tampak itu, yang makan minum itu adalah tubuh badan jasad sebagai wujud manusia. Ya sebenarnya kan MANUSIA itu manusia itu kan namanya. Kalau ini bukan manusia tapi tubuhnya. Manusia di mana? Ada di balik tubuh, ada di balik nama, posisinya di dalam jantung. Itulah manusia. Ruh mana? Nah, lain lagi. Ruh ada seketika tubuh badan jasad ini berusia 14 hari ditiupkan oleh Allah. Dia dalam hati. Abdi fi qalbi mu'min. Itu saudaraku, jelas. Jadi itulah dia. Kalau kita bukan manusia, itu benar. Kita datang kepada Allah, nama kita mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah wujud daripada Rasul, Rasul adalah wujud daripada Allah. Allah itu maha wujud. Nah, tapi ruh tidak berwujud juga kalau tidak ada ini. Tidak tampak juga. Sekandainya kita semua ingin ke rumah saya, tapi ini saya nggak ada lagi, nggak ketemu. Walaupun saya ada di rumah itu. Maka wujud itu harus ada dalam bentuk wujud. Wujud dalam bentuk wujud. Itu kan sudah kita bahas dulu. Oke, itu saja sekedar
tanggapan dan jawaban daripada pertanyaan saudara saya tentang kalau kita bukan manusia, kenapa kita muncul, kenapa kita makan dan minum dan sebagainya. Itulah manusia. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak apa. Kalau makan juga bukan itu makanan kita. Makanan kita adalah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul di dalam sholat. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi